Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja-Gereja Klase Semarang Timur, edisi hari Sabtu 5 November 2022. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa agar firman Tuhan selalu tinggal tetap di dalam hati kita masing-masing dan firman Tuhan menjadi alat untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, serta semaikan benih firman-Mu agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda firman Tuhan dalam kitab Hage pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, sabda firman Tuhan dengan tema rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang jemaat Adiuswo bersaksi pada saya. Beliau berkata, "Pak Pendeta, saya pernah berpesan kepada seorang pemuda, 'Nak, tolong usahakan besok bangunan gerejamu atau rumah Tuhan harus jauh lebih bagus dari bangunan rumahmu. Nak, pikirkan gerejamu, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan.' Setelah sekian tahun berlalu, pemuda itu lalu menikah, pekerjaannya sukses, dan akhirnya membuktikan apa yang saya ucapkan. Beliau mempersembahkan hidupnya, mengerjakan apa yang menjadi bagiannya di gereja, dan memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Pak Pendeta, saya bersyukur ada orang yang mau dan bersedia memikirkan rumah Tuhan. Lalu saya menjawab, 'Ya Bu, sungguh indah rencana Tuhan bagi umatnya dan gerejanya.' Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pula pengalaman yang disaksikan oleh Hage atas bangsanya, yaitu bangunan bait Allah yang tidak terawat dan bahkan hancur ditinggalkan oleh para umat Tuhan. Maka firman Tuhan itu datang dengan perantaraan Nabi Hage, ditujukan kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua, Imam Besar. Isi firman Tuhan berupa teguran bahwa umat Tuhan yang pulang dari pembuangan lebih mementingkan pembangunan rumahnya masing-masing daripada pembangunan bait suci yang masih dalam keadaan reruntuhan. Mereka justru lebih berfokus membangun rumah mereka masing-masing dan tidak melanjutkan pembangunan bait Allah. Hage mengkritik orang Israel karena mereka berjuang terus untuk membangun rumah-rumah mereka, berjuang untuk memperbaiki kerusakan maupun untuk menyelesaikan pembangunan rumah mereka masing-masing. Tetapi mereka tidak memiliki kegigihan yang kuat untuk membangun rumah Tuhan. Akibatnya, keadaan ekonomi mereka tidak sebaik yang seharusnya. Ayat 9a, "Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya." Saudaraku,
Justru yang ada adalah kekeringan. Mereka tidak memperoleh hasil apa-apa. Maka dalam ayat yang ke-10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi batin yang seperti ini, Hagai mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk menyerukan nubuat terbuka kepada para pemimpin dan segenap umat tentang pembangunan kembali rumah Tuhan. Nubuat yang disampaikan selain berupa teguran, juga bernilai penyemangat dan motivasi untuk segera meninggalkan keterpurukan dan melangkah lebih maju, membangun harapan dan menatap masa depan. Bahwa Tuhan selalu hadir memberikan berkat kepada umatnya. Saudaraku, apa yang dialami orang-orang Israel menjadi pelajaran di sepanjang sejarah dalam kehidupan umat manusia. Bahwa bait suci menjadi lambang kehadiran Tuhan dan tempat ibadah umat Israel untuk datang menghadap Tuhan. Maka pada saat ini, gereja juga merupakan tempat ibadah umat untuk berbakti kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Bagi kita yang berjuang membangun gereja atau merenovasi bangunan gereja, maka ingatlah 1M 2D, artinya satu mulut dua dengkul, artinya kita berdoa dengan mulut kita mengharap berkat Tuhan, maka umat tetap mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dengan kata lain, kalau kita mau diberkati Tuhan dan tidak menerima kutuk, maka Tuhan wajib dijadikan prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menyertai umatnya. Seperti firman-Nya di dalam kitab Hagai pasal yang pertama ayat 13. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kesibukan kami dalam segala hal yang kami lakukan membuat kami terpisah begitu jauh dari melayani Tuhan. Ampunilah kami kalau kami mengabaikan pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, berikan anugerah-Mu sehingga kami masih boleh diberikan kesempatan untuk melayani-Mu di dalam pekerjaan Tuhan dan karya layan di gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.